Assalamualaikum teman-teman. Untuk hari ini kita akan belajar terkait resep. Semoga teman-teman semua tetap semangat ya dalam belajarnya dan kita selalu dalam kondisi sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertama resepnya dari resep Dr. Rahmat Hidayah. Kemudian menghendaki untuk dibuatkan pulvis salisilatis kompositus sebanyak 30 gram untuk pasien Yogi ya. Kemudian signanya adalah bedak purol. Nah, kita perlu lihat terlebih dahulu bahwa untuk resep ini memerlukan buku standar ya untuk kita cek apakah nanti komposisinya apa saja yang kita perlukan. Nah, di sini saya menggunakan saya menggunakan Formularium Indonesia FOE ya, halaman 183. Silahkan nanti bisa dicek ataupun boleh menggunakan buku standar lain yang ada pulvis salisilatis kompositusnya. Jadi nanti menyesuaikan saja bahan-bahan yang ada di buku standar yang teman-teman pakai. Nah, di sini saya menggunakan FOE. Berisi asam salisilat sebanyak 2 gram, balsam peru sebanyak 2 gram, kemudian adepts lanai 4 gram, MgO-nya 10 gram, ZNO 10 gram, ada talkum AD 100 ya. Kita tahu bahwa AD di sini hingga, maka kita perlu hitung dulu untuk talkumnya 100 dikurangi dengan 28, yaitu dari angka bahan yang sudah ada sebelumnya ya 28, maka untuk talkumnya kita perlu menimbang 72. Nah, di dalam formula ini untuk pembuatan 100 gram, maka untuk perhitungan resep di sini karena hanya membutuhkan 30 gram, maka nanti di masing-masing bahan teman-teman kalikan dengan 30/100 ya, untuk mendapatkan hasil totalnya 30. Jadi nanti silahkan dihitung berapa hasil yang perlu untuk penimbangan bahannya. Oke, sebelum ke permasalahan, maka kita perlu juga melihat kondisi dari bahan aktif di sini. Salah satunya adalah dilihat dari asam salisilat ya. Asam salisilat merupakan serbuk jarum yang memang perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan spiritus fortior atau yang namanya alkohol 96% ya. Kita butuhkan QS kuantum satis secukupnya, kurang lebih 3 sampai dengan 5 tetes ya, secukupnya saja. Baru nanti dikeringkan dengan sebagian talkum. Di sini kita menggunakan talkum untuk bahan tambahan ya, nanti bisa digunakan untuk mengeringkan asam salisilatnya. Kemudian untuk sifat balsam peru di sini kita juga sudah pernah pelajari bahwa balsam peru mempunyai konsistensi kental sehingga dalam penimbangannya teman-teman membutuhkan kaca arloji ya sebagai wadah untuk penimbangan. Jadi nanti kaca arlojinya ditara terlebih dahulu. Untuk lemak bulu penimbangannya seperti biasa ya, di kertas perkamen secukupnya sesuai dengan resepnya yang dibutuhkan. Lemak bulu dengan nama sinonim adepts lanai ya. Kemudian di sini ada juga serbuk-serbuknya MgO dan ZNO maupun talek. Nah, karena di sini kita ingin membuat formula pulvis di mana pulvis memiliki syarat wajib ya dalam pemakaian kulit, maka perlu ayak terlebih dahulu, bisa menggunakan ayakan nomor 100 ya, karena untuk serbuk halus di sini MgO, ZNO dan talkum ini memang harus diayak dengan ayakan nomor 100 sebelum nanti ditimbang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian untuk
ketentuan lain ya, kita bisa cek di permasalahan. Karena di sini mengandung adepts lanai yang sifatnya adalah lemak yang nanti dicampurkan ke dalam campuran serbuk, maka agar terhomogenkan sebelumnya adep lanai dilelehkan terlebih dahulu ya, dilebur di atas water bath sebelum nanti dicampur ke bahan-bahan lain. Nah, mungkin untuk urutan dalam pembuatannya sebenarnya adalah lege artis teman-teman. Jadi nanti silahkan mana dulu yang dikerjakan, menyesuaikan ya. Yang penting nanti kalau untuk asam salisilat itu dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarutnya dan dikeringkan dengan menggunakan talkum sebagai bahan pengeringnya. Kemudian disisihkan. Dan juga menimbang balsam peru yang di dalam kaca arloji ya, itu pun juga perlu dilarutkan sampai dengan sekental sirup dengan etanol juga, lalu dikeringkan dengan sebagian talkum, baru kemudian disisihkan. Jadi mana dulu yang akan dikerjakan silahkan ya, jadi fleksibel saja. Kemudian jangan lupa sambil membuat campuran di sini, teman-teman juga menimbang adepts lanai untuk dilarutkan ya. Sebenarnya di sini kalaupun dalam jumlah banyak cukup untuk ditambahkan etanol saja. Tetapi kalau memang jumlahnya banyak dan dipastikan untuk nanti terhomogenkan sempurna, maka kita perlu melelehkannya. Jadi kita bisa memilih salah satu, kira-kira banyak atau sedikit untuk formula adepts lanainya. Oke, kalau dihitung ya, kalau dihitung dari formulanya, kita hitung dulu untuk adepts lanai 30/100 dikalikan dengan 4, maka ketemunya adalah 1,2. Nah, di sini 1,2 merupakan campuran yang lumayan banyak, maka sebaiknya nanti dilebur terlebih dahulu saja ya. Kalau nanti teman-teman memilih untuk dilebur, maka cukup dilebur saja tanpa harus dilarutkan dengan etanol. Oke, kemudian jangan lupa nanti setelah dilebur maka dimasukkan ke dalam mortir panas ya. Dipastikan nanti untuk betul-betul leleh, dimasukkan dalam mortir yang panas, baru kemudian ditambahkan dengan campuran asam salisilat yang sudah kita buat tadi dan juga campuran balsam peru. Diaduk ad homogen ya. Kemudian setelah homogen baru ditambahkan dengan MgO maupun ZnO yang sudah diayak dan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian diaduk ad homogen, lalu ditambahkan sisa talkumnya tadi ya, sampai dengan semuanya tercampur. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai. Jadi kalau untuk pulvis atau serbuk tapur, maka sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah yang nanti terdapat tutup yang berlubang ya. Jadi nanti dalam aplikasi ke kulit lebih gampang cara menaburnya. Nah, kemudian jangan lupa diberi etiket warna biru. Oke, untuk pembuatan meracik ya, meracik obat di sini memang lege artis atau menurut aturan seni. Jadi fleksibel tetapi tetap mengutamakan prinsip farmasetis yang benar. Nah, kita lanjutkan saja untuk resep berikutnya. Di sini ada luminal 0,02, kemudian aminopilin 0,015, SL-nya quantum satis atau QS ya secukupnya.
Misovac pulveris Datalis dosis numero desima sebanyak 10 kita membuatnya, dan masing-masingnya angka yang tertulis di resep ini. Jadi nanti untuk penimbangan bahan otomatis dikalikan dengan 10. Untuk signanya di sini ada mengandung dua arti, teman-teman. Karena ada ki ini bisa berarti 5 ataupun 4 ya. Ada bisa kuatuor atau 4, atau juga bisa kuingwi ya. Jadi bisa 4 ataupun 5. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan di permasalahan maupun pengatasan untuk ditulis, bisa untuk dikonfirmasikan ke dokter signa yang dikehendaki apakah kuatuor ataupun kuingwe, yang artinya memang berbeda, 4 atau 5 ya. Jadi bisa 4 kali sehari 1 bungkus atau 5 kali sehari 1 bungkus. Jadi nanti silahkan dituliskan di permasalahan dan pengatasannya. Kalaupun nanti pengatasannya mengandung arti 4, maka silahkan dihitung DM-nya dengan menggunakan signa 4 kali sehari 1 bungkus. Tetapi apabila permasalahan dan pengatasannya adalah 5 kali sehari 1 bungkus, maka silahkan dihitung sesuai dengan signanya. Oke. Kemudian di sini sudah tertulis DM-nya, nanti silahkan dicocokkan dengan Farmakope ya. Farmakope Indonesia edisi 3 apakah sudah sesuai. Oke, untuk umur kita pakai usia 6 tahun. Sehingga kita pakai rumus N ya, N per N plus 12 baru dikalikan dengan DM-nya. Jadi teman-teman harus ingat ya, rumusnya N plus 12 yang di bawahnya baru dikalikan dengan DM-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya nanti teman-teman juga harus tahu untuk khasiat dari masing-masing obatnya ya, termasuk bahan tambahannya. Di sini SLQS. Cara menghitung SLQS kembali lagi kita harus tahu atau kita harus tentukan dulu berapa bungkus keseragamannya ya. Masing-masing bungkus kita tentukan saja. Karena di sini anak 6 tahun, mungkin kita pakai yang 300 mg setiap bungkusnya. Nah, karena di sini 10 gram, maka totalnya adalah 3000 mg untuk bobot total ya. Sedangkan di sini sudah terdapat luminal dan aminopilin yang masing-masing bungkusnya untuk luminal 20 mg, kemudian untuk aminopilin sebanyak 15 mg ya. Kita kalikan dengan masing-masing 10. Jadi ketemunya 200 mg dan 150 mg. Kita kurangkan saja, maka SL-nya tinggal 3000 mg dikurangi dengan 350 ya. Ketemunya 2650 mg untuk SL-nya. Di sini angka yang dihitung ini dianggap nanti setelah dihitung DM-nya untuk pasien 6 tahun. Di sini adalah resep dapat dibuat ya. Jadi nanti silahkan teman-teman menghitung terlebih dahulu apakah sudah memenuhi dosis maksimal untuk usia 6 tahun atau malah justru overdosis. Kalau memang overdosis, maka teman-teman nanti harus mengusulkan penurunan dosisnya ya, baik luminal maupun
apabila nanti terdapat pergantian bahan atau banyaknya dosisnya, maka nanti otomatis angka di sini juga bisa merubah perhitungan di sini. Jadi kembali lagi, apabila terdapat perubahan banyaknya bahan ya, maka nanti otomatis perhitungan dosis maksimalnya juga berubah, harus disesuaikan terlebih dahulu, dan nanti juga bahan yang ditimbang juga otomatis akan perlu penyesuaian lagi ya. Jadi silahkan nanti di cross check. Oke, untuk catatannya di sini tertulis aminopilin mengalami inkompatibilitas saat dicampur dengan penobarbital, di mana kertas pembungkus dari senyawa ini akan berubah menjadi kuning apabila dicampurkan. Untuk mencegahnya dibuat agar bahan tidak kontak langsung ya. Jadi nanti dibuatkan gini ya, lapisan ya. Jadi SL di sini nanti digunakan untuk pelapis. Jadi mortir, kemudian SL dulu sebagian ya, baru nanti ada aminopilin atau luminal, kemudian ditutup lagi dengan SL, baru kemudian ditambah lagi dengan zat aktif yang kedua, baru ditutup lagi dengan SL. Nah, ini nanti meminimalisir untuk terjadi campuran ya secara langsung. Oke, kalau untuk penimbangan jelas memang ditimbang secara terpisah dan masing-masing begitu. Kemudian untuk cara meraciknya juga nanti bisa dihomogenkan. Setelah homogen bisa dibagi ya menurut pandangan mata sama rata sebanyak 10. Jadi nanti untuk catatan di sini apabila memang terjadi kesalahan, silahkan teman-teman juga menyesuaikan ya dari resep yang dikerjakan. Oke, cara kerja juga menyesuaikan dengan apa yang ingin dikerjakan. Baik, kemudian bisa juga sih kalau di sini ya, untuk resep di sini apabila nanti ada permasalahan yang diangkat terkait warna dari zat aktif, misalkan luminal putih, aminopilin putih, sehingga dalam pencampurannya agar terlihat homogenitasnya maka perlu diusulkan untuk ditambah karmin sebanyak 50 mg. Boleh, fleksibel, lege artis ya. Jadi apabila nanti ada usulan seperti itu, maka otomatis ada tambahan bahan di sini untuk ditambahkan karmin ya, karmin. Paling tidak 50 mg untuk mengetahui homogenitas dari bahan campuran, karena ketiga ini warnanya putih ya, walaupun ada sedikit kekuningan. Nah, otomatis untuk SL sehingga berkurang menjadi 2600. Ini misalkan teman-teman mengusulkan untuk ditambah karmin ya. Untuk sifat karmin itu sendiri memang berwarna merah dan bisa digunakan untuk campuran tambahan ya, korigen koloris untuk mengetahui tingkat homogenitas dari suatu campuran serbuk. Oke, langsung saja untuk resep berikutnya. Ada asetosal sebanyak 50 mg ya, luminal sebanyak 10 mg, SL-nya QS, kemudian sama DTD sebanyak 10, tetapi di sini diminta untuk dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, kemudian signanya jelas terdedie pulver 1 ya, untuk pasiennya 9 bulan. Nah, 9 bulan di sini nanti teman-teman juga perlu menghitung dengan rumus yang 9 bulan ya, teman-teman. Jadi nanti silahkan untuk dilihat untuk perhitungan dosis 9 bulan yang seperti apa. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan rumus Fritz ya. Rumus Fritz.
itu dosisnya atau perhitungannya N per 150 baru dikalikan dengan DM. Jadi kalau dilihat di sini, kita coba ya, nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Untuk menggunakan rumus Reed, itu rumusnya adalah N per 150 baru dikalikan dengan DM-nya. Nah, N di sini kita isi dengan usia dalam bulan. Oke ya, nanti silahkan teman-teman cocokkan. Kemudian untuk kapsul, nah di sini apakah pasien dengan usia 9 bulan ini bisa atau dapat menelan kapsul, maka di sini juga bisa dimasukkan ke dalam permasalahan ya, maupun pengatasan. Jadi bisa dikonfirmasikan ke dokter. Jadi kalau untuk 9 bulan asumsinya memang belum dapat menelan dengan baik ya untuk kapsul, maka memang nanti bisa di pengatasannya hanya dibuat pulver saja. Jadi daenkapnya bisa dihilangkan dalam penulisan resepnya. Oke, karena tidak mungkin untuk usia pasien Rian pastinya tetap 9 bulan ya, nggak mungkin nanti diganti usianya menjadi 19 tahun gitu. Jadi kalau usia pasien pasti tidak bisa dirubah. Oke, untuk luminal ini sendiri dia masuk dalam kategori obat psikotropik ya. Jadi jangan lupa nanti untuk di garis warna biru untuk luminal yang rapi, nanti di garis lurus warna biru yang rapi. Karena untuk administrasi memang resep dengan psikotropik harus diberi tanda garis warna biru. Oke, di sini silahkan nanti teman-teman bisa hitung ya untuk DM-nya. Apakah searah atau tidak, nanti bisa dicek di tabel DM searah atau DM gabungan, ataupun juga bisa dilihat dari khasiatnya. Apabila mempunyai khasiat yang sama, maka DM-nya dihitung searah. Jadi, tapi kalau memang mempunyai khasiat yang berbeda, tidak perlu dihitung searah. Oke, kalau di sini tertulis ada problema ya. Untuk apa namanya? Di sini untuk resepnya asetosal dan luminal. Tetapi untuk problemanya ada tulisan epetrin dan luminal. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek tidak ada ya campuran seperti ini. Maka teman-teman fokus saja untuk campuran di sini saja ya. Jadi fokus pada racian asetosal dengan luminal SL. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, warnanya juga semuanya putih. Jadi sama dengan resep sebelumnya, teman-teman nanti hitung DM-nya. Apabila sudah memenuhi syarat untuk 9 bulan, maka bisa dihitung ya untuk bahan yang ditimbang. Dan dihitung juga SLQS-nya. Boleh diusulkan dengan penambahan karmin karena semua berwarna putih, sehingga untuk mengetahui tingkat homogenitasnya. Akan tetapi kalau nanti memang pada usia 9 bulan ternyata dihitung untuk dosis sekian ini adalah mengalami overdosis, maka silakan untuk diusulkan diturunkan dosisnya dan otomatis diganti ya angkanya. Nah, nanti juga disesuaikan dengan perhitungan bahannya. Oke, untuk pembuatannya gampang, di sini tinggal campur saja, dihomogenikan. Apabila ditambahkan dengan karmin, maka juga disesuaikan perhitungannya, dibagi menjadi 10 ya, dan dibungkus,
kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip untuk diberi etiket warna putih, dan jangan lupa ditambahkan juga label NI atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Oke, untuk resep berikutnya salbutamol, nanti dicek secara mandiri apakah salbutamol ada DM-nya. Kemudian aminopilin, ya, ini tadi ada resep di atasnya, tadi juga ada aminopilin. Nanti silahkan dicek apakah betul DM-nya ini. Kemudian untuk Lamison, di sini merupakan merek obat jadi ya, dengan komposisi methylprednisolon. Nah, dalam satu tabletnya memang ada yang berisi 4 mg. Jadi kalau di sini memang tertulis diminta untuk membuat pulveres datalis dosis nomor 9 dan dimasukkan ke dalam kapsul. Signanya Bisdedie kapsul 1. Untuk pasien 15 tahun. Nah, nanti kalau untuk pasien 15 tahun, maka jangan lupa untuk menggunakan rumus yang N/20 ya. DM-nya N itu 15 tahun ya, 15 tahun per 20 baru dikalikan dengan DM-nya, DM dewasa. Oke, dan juga di sini ada signanya Bisdedie ya, 1 kapsul. Dan perlu dimasukkan ke dalam kapsul, maka kita juga perlu memastikan DM, perhitungan DM-nya apakah sudah memenuhi syarat, dan nanti kita harus hitung juga keseragaman dari kapsulnya, keseragaman kapsul ya. Jadi nanti kita mau pakai kapsul ukuran berapa. Kalau kita lihat idealnya bisa yang kapsul nomor 0 misalkan. Kapsul nomor 0 itu nanti silahkan dicek dia muat antara 300 sampai 500 mg ya. Asumsinya kita pakai yang 500 mg tiap kapsul misalkan. Nah, apabila 9 kapsul maka totalnya adalah 4.500 mg. Sedangkan di sini sudah ada kalau terhitung ya, terhitung dia memenuhi syarat perhitungan DM-nya, maka nanti kita bisa untuk menimbang salbutamol 1 ml dikalikan 9. Kemudian misalkan di sini kita pakai sediaan jadi ya, yang mana nanti salbutamol itu kalau dilihat obat jadinya, obat jadi salbutamol, misal kita pakai yang 2 mg tiap tabletnya, maka untuk kebutuhan 1 mg dikali 9 kita membutuhkan total 9 mg. Dan apabila kita menggunakan tablet yang 2 mg, maka kita harus dibagi dengan 2 mg ya, kali 1 tablet. Coba kita cek dulu sediaan lazim dari salbutamol. Ada berapa saja sediaan lazim dari salbutamol ya. Bentar. Kita coba buktikan di salbutamol itu ada 2 mg, ada juga yang 4 mg. Nah, sebagai contoh saya pakai yang salbutamol 2 mg. Oke. Maka untuk kebutuhannya kita membutuhkan 4,5 tablet. Oke. Untuk 4 tabletnya diambil utuh. Kalau untuk setengah tabletnya sebaiknya caranya kita buat pengenceran ya, atau kita buat pembagiannya itu tidak dipotong jadi 2, tetapi
kita harus gerus dulu ya, ambil 1 tablet, gerus halus, kemudian ditimbang total bobotnya berapa, baru dibagi menjadi 2 karena tadi permintaannya adalah setengah tablet ya. Jadi seperti itu teknisnya, baru nanti dibagi 2 bagian karena permintaannya hanya setengah tablet saja. Nah, seperti itu. Jadi sisanya dibungkus. Nah, secara teknis seperti itu. Kemudian apabila untuk aminopilin 1 tabletnya sudah memenuhi, maka kita tinggal ambil saja aminopilin 1 tablet. Nah, kalau tidak ada keterangan lain, maka aminopilin di sini kita pakai aminopilin dengan sediaan lazim yang terkecil ya. Kita coba cek aminopilin itu sediaan lazimnya ada berapa saja. Nah, nanti kalau tertulis tablet aminopilin itu ada 150, kemudian ada 200 mg, maka tanpa keterangan lain kita menggunakan dosis yang terkecil ya, dosis terkecilnya ya. Jadi kalau dokter menuliskan obat resep dan tanpa keterangan lain, sedangkan obat jadi tersebut mempunyai banyak atau beberapa dosis lazim, maka kita pakai dosis terkecil dari obat tersebut ya. Silakan nanti dicek. Kemudian kalau di Lamison ini tertulis 4 mg. Nah, di sediaan lazimnya ada komposisi Lamison 4 mg itu 1 tablet ya, isinya metilprednisolon. Jadi nanti tinggal ambil 9 tablet untuk Lamison, aminopilin 150 mg ya, sebanyak aminopilin 9 tablet yang masing-masingnya 150 mg karena yang kita pilih yang terkecil. Kemudian untuk Lamison kita ambil 9 tablet yang 4 mg. Kalaupun nanti di persediaan apotek Lamison stoknya habis misalkan ya, nanti bisa dikonfirmasikan juga untuk diambil metilprednisolon 4 mg. Jadi diambil generiknya boleh. Jadi nanti bisa disesuaikan. Oke, di sini karena kita tahu dalam campuran ini ya merupakan campuran dari sediaan jadi, dan otomatis di dalam tablet ini sudah terdapat tambahan bahan-bahan tambahan. Tablet dalam produksinya sudah ada bahan tambahan, baik itu pengisi, kemudian perekat, pelicin gitu ya. Jadi banyak sekali tambahan komponennya, maka kemungkinan di sini juga kalau setelah dihomogenkan semuanya, sediaan jadi ini digerus, dihomogenkan, dan kemudian dihitung bobot totalnya, maka sudah mencukupi untuk keseragaman bobot yang 500 mg per kapsul. Jadi kemungkinan besar nanti untuk serbuknya tidak perlu ada tambahan SL. Jadi apabila nanti teman-teman membuat campuran serbuk ya dari bahan jadi atau tablet begitu, nanti bisa dicek dulu dalam pemilihan kapsulnya, nomor kapsulnya, karena kita tahu kapsul itu ada beberapa ukuran. Nah, dalam hal ini apabila nanti memang campurannya sudah banyak, maka kita setelah homogenkan ya, homogenkan semua, kemudian ditimbang
bobot total seluruhnya berapa, kemudian misalkan di sini X, maka nanti totalnya ini dibagi menjadi 9 ya, 9 bagian. Berapa bobotnya kalau dihitung secara kalkulasi? Maka dari sini nanti angka yang didapat kita cek atau sesuaikan dengan ukuran kapsulnya. Jadi nanti kalau ketemu angka lebih besar dari 500 misalkan, atau lebih kecil dari 500, maka teman-teman bisa memilihkan ukuran kapsul yang sesuai. Jadi kalau di sini kita pakai untuk keseragaman kapsul yang 300 sampai 500 itu masih bisa pakai nomor 0. Tapi nanti apabila ada hasil dari kesesuaian ini bobotnya tiap kapsulnya memang beda, maka silahkan untuk memilihkan ukuran kapsul yang sesuai dengan serbuk yang ada. Begitu teman-teman. Nah, untuk campurannya ya, nanti dilihat warna tabletnya. Kalau memang tabletnya sudah berwarna, maka tidak perlu ada tambahan karmin. Tapi kalau tabletnya memang berwarna putih semua, maka bisa nanti diusulkan untuk ditambahkan karmin sebagai korigen koloris ya, untuk mengetahui homogenitasnya juga. Nah, prinsipnya sama, digerus halus, dihomogenkan, kemudian dibagi rata menjadi 9 bagian. Walaupun ini untuk perhitungan ini hanya untuk kalkulasi saja ya, dikalkulasikan nanti dibagi rata menjadi 9, kemudian dipilihkan nomor kapsul yang sesuai, baru nanti hasilnya dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ditutup hingga rapat ya dari cangkang kapsulnya. Kemudian jangan lupa kapsulnya juga dibersihkan dari debu-debu yang bahan-bahan yang tadi lengket ya. Jadi dipastikan nanti hasil kapsulnya juga bagus dan bersih. Otomatis juga harapannya di dalam isi kapsulnya juga penuh sesuai dengan ukuran kapsulnya. Jadi tidak ada rongga ya. Oke, jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam plastik klip dan diberi etiket warna putih. Karena ada obat kerasnya, maka juga perlu diberikan label NI atau neiteratur. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, di sini untuk penjelasannya saya rasa sudah cukup ya. Ada 4 resep yang kita pelajari. Nanti teman-teman bisa belajar dari referensi buku-buku yang ada. Silahkan nanti bisa dikerjakan resepnya, dilatih untuk mengerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.